Sebelum sholat kita wudhu dulu. Karena sebab wudhu, lalu sholat sunnah 2 rakaat. Yang ini merupakan kebiasaan Sayyiduna Bilal bin Rabah. Sehingga kata Nabi SAW ditanya, kenapa aku dengar suara sendal engkau di surga? Apa amalan engkau, Bilal? Kata Bilal, Nabi saya tak pernah berwudhu kecuali setelah wudhu saya sholat 2 rakaat. Maka kata Nabi, sebab amalan itu Bilal sudah terdengar suara sendalnya di surga. Kawan-kawan kita sebagian kemudian mengatakan bahwa, para ulama mengatakan bahwa kalau seandainya Bilal beramal sholat tanpa petunjuk Nabi diperbolehkan, maka ini berarti tak semua perbuatan tak dicontohkan Nabi tak boleh dibuat. Sebab Bilal tadi sholat tidak pernah ditunjuk Nabi, tidak pernah diajarkan Nabi, tak ada dasarnya dari Nabi. Kalaulah ada dasar dari Nabi, Nabi tak akan bertanya. Nabi tak akan mengingatkan sahabat dengan amalan dibuat Bilal. Sebab bukan sesuatu yang asing. Tapi karena tak diajarkan Nabi, tak dicontohkan Nabi, tak diperintahkan Nabi, tak disuruh Nabi, maka Nabi bertanya dan ingin beritahu sahabat yang lain. Salat tadi tak disuruh Nabi, langsung dikerjakan Bilal. Kemudian kawan-kawan kita menuduh ketika Nabi sudah menyetujui, berarti salat tadi bukan lagi tak ada dasar, sudah persetujuan Nabi. Paham? Pertanyaannya, kalaupun persetujuan Nabi, sebelum disetujui Nabi, apa satu solat tadi? Boleh atau tidak? Sebelum disetujui Nabi, kata Nabi, engkau masuk neraka atau engkau masuk surga. Berarti sebelum disetujui Nabi pun, solat tadi sudah dibolehkan. Sebelum disetujui Nabi pun, solat tadi menyebabkan masuk surga. Dalilnya apa? Dalil umum. Bahwa dalam syariat ini disuruh banyak berbuat kebaikan. Waf'alul khaira contohnya. Buatlah oleh kalian sebanyak-banyaknya kebaikan. Bilal paham itu sehingga ketika dia wudu, dia bisa solat dengan wudu dia segera solat. Maka dia buat solat tanpa diajarkan oleh Nabi. Dan Nabi tak menyalahkan dia. Dan ini banyak sekali dibuat oleh sahabat yang seperti ini. Ada lagi sahabat yang setiap rakaat kalau solat itu baca Qul huwallahu ahad. Ada sahabat setiap rakaat baca ayat lain, Qul huwallahu ahad pasti dibaca. Setiap rakaat. Rasul tak menyuruh itu. Lalu ada sahabat yang risih dikadukan pada Rasul. Oleh Rasul panggil, betul engkau yang melakukan itu? Betul Rasul. Ditanya, kenapa engkau lakukan itu? Saya suka dengan ayatnya Rasul. Saya suka membaca surat ini Rasul. Rasul tak melarang, Rasul tak memarahi, Rasul tak menyebut dia masuk neraka, Rasul tak menyebut dia ahli bid'ah. Dan itu banyak dibuat oleh sahabat. Maka hati-hati. Bahwa yang dimaksud dengan bid'ah itu tidak mutlak setiap yang tak dibuat Nabi pasti bid'ah. Tidak begitu. Tapi bid'ah itu setiap perkara baru yang bertentangan dengan agama, dalil umum, dalil khusus, bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan ijma', bertentangan dengan asar sahabat, itu baru bid'ah. Tapi kalau masih sejalan dengan dalil umum, bersejalan dengan kaidah umum syariat yang sifat universal, itu tidak disebut dengan bid'ah. Diperbolehkan. Dan sahabat pertama memulai itu. Termasuk juga azan 2 kali ketika Jumat, itu tak pernah Rasul melakukan. Tak pernah disuruh. Sayyidina Utsman langsung inisiatif melihat masyarakat kalau Jumat itu kadang terlambat. Karena sibuk dengan bisnis, karena sibuk dengan perdagangan, karena mereka mengira waktu masih agak lama. Maka Sayyidina Utsman berpikir, orang Madinah semakin ramai, sebagian orang tak care dengan waktu sholat sehingga lambat ke masjid. Dibuatlah azan pertama sebagai peringatan bahwa waktu sholat sudah akan dekat, sebentar lagi masuk. Pas waktu sholat baru azan lagi, 2 kali azan Jumat. Sampai sekarang kalau datang ke Saudi, 1 jam sebelum zuhur itu sudah azan pertama di hari Jumat. 1 jam sebelum subuh itu sudah azan pertama di setiap hari. Itu pokoknya kalau pergi haji umrah perhatikan azan subuh dan azan Jumat. Itu 2 kali itu. Pertama untuk mengingatkan sebentar lagi waktu sholat masuk. Yang kedua
penanda waktu sholat sudah masuk. Tak dibuat Rasul. Inisiatif sahabat. Tapi inisiatif sahabat tak diingkari sahabat yang lain. Siapa yang lebih paham ajaran Nabi selain sahabat? Sahabat yang paling paham. Karena sahabat yang belajar langsung kepada Nabi. Tapi sahabat melakukan suatu amalan tak diingkari sahabat yang lain. Berarti perbuatan itu tak bertentangan dengan yang diajarkan Nabi. Tak bertentangan dengan ajaran agama. Kenapa? Orang yang paling paham setelah Rasul tak mengingkarinya. Paham Bapak Ibu? Maka jangan terjebak hari ini, itu tak dibuat Rasul. Langsung dituduh bid'ah. Tidak. Belum tentu. Kita tengok dulu apa yang dia maksud tak dibuat oleh Rasul.